Selamat pagi menjelang siang Bu Yanti. Selamat pagi kembali Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Semoga kabar Ibu juga. Ya, begini Bu, saya memahami bahwa kepala sekolah ada kegiatan. Saya berterima kasih Ibu Yanti sebagai yang mewakili kepala sekolah ya Bu ya. Hari ini Bu, kami ini pendampingan individu dalam pendampingan terakhir dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2024, yaitu JBT saya adalah Ibu Sri Suprapti. Tema pendampingan PI anak ini yaitu tentang refleksi perubahan dini dan dapat. Fokus pendampingan ini nanti kepada Bu Sri yaitu tentang yang pertama persiapan panen hasil belajar. Kemudian kita akan tanya jawab tentang pengumpulan survei umpan balik dan refleksi dari hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah ini selama 6 bulan yang sudah berjalan hidup. Kemudian dampaknya terhadap ibu ini, terhadap guru lain, terhadap siswa. Kemudian saya akan melakukan penilaian, pemetaan asesmen, itu diskusi apakah tujuan program ini memang berdampak dan berhasil dikomunikasikannya kepada warga sekolah. Kemudian dari hasilnya ini nanti kita akan meminta supaya setiap dokumen-dokumen ini itu ada kumpulannya. Dan aset tadi kan ada aktor-aktor yang dikumpulkan Ibu Sri untuk diwawancarai tentang aset atau sumber daya sekolah. Kan ada aktornya itu ada kepala sekolah, wakil gender atau RT atau komite, 5 rekan guru, 5 orang tua dan siswa. Itu nanti dikumpulkan hasil-hasilnya, yaitu notulen mencakup siapa yang berbicara, idenya apa yang disampaikan, serta apa kesimpulan yang ya. Kemudian foto proses pertemuan itu Bu, kalau memang sudah dilakukan itu sendiri. Kemudian hasil pemetaannya itu apa hasilnya yang dilakukan bersama itu Bu Yanti. Itulah yang akan kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Yanti nanti Bu. Apakah Bu Yanti selaku perwakilan kepala sekolah dapat mengizinkan saya selaku penasihat praktek untuk mewawancara Ibu Sri? Silakan Ibu. Ibu, kami bisa menyampaikan ya, selepas itu izin juga nanti kita akan mengecek perwakilan distrik terhadap Ibu Yanti selaku perwakilan dari kepala sekolah. Izin Bu ya. Sebelum itu ini ada saya sampaikan Bu, absensi program pendidikan guru penggerak PI 6 ya Bu. Nanti jangan lupa Ibu menandatanganinya ya. Kemudian ada juga SPPD langsung kita tadi saya terima kasih sudah dibantu dikirimkan Bu. Nanti bos kita di sini sama Ibu. Izin Bu ya. Selamat pagi menjelang siang Bu Sri Suprapti. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Wow, sehat. Senang ya Bu ya kita hari ini. Iya. Seperti Bu ketahui tadi sudah saya paparkan apa tema program pendampingan kita hari ini dan tujuan kita hari ini. Ya. Sudah dipahami ya? Sudah, insya Allah udah Bu. Iya, senang sekali Bu ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Ini pendampingan kita terakhir loh. Iya. PI. Saya 6 ya. Iya. Langsung saja Bu ya. Iya, Bu. Saya ingin Ibu menjelaskan apa sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan saya ingin juga menanyakan apa rencana tindak lanjut Ibu dari pendampingan sebelum yang P5 kemarin dengan sekarang. Coba Ibu ceritakan. Baik Ibu, untuk 1 bulan terakhir ini tentunya saya sudah melaksanakan mengerjakan tugas yang ada di LMS ya. Yang ada di LMS itu untuk modul yang sekarang itu membuat program yang berdampak positif pada murid. Di sana sudah saya kerjakan Bu program saya, rencana program saya Bu ya nih, namanya
JP Tuhatsi, Jalan JP Tuhatsi, Jalan Pagi Sabtu Sehat Bergizi. Nah, itu rencana Jalan saya. Pagi Sabtu Sehat Bergizi. Wow, keren. Penasaran nih, silakan Bu. JP Tuhatsi. Jadi begini Bu, selama ini kan kami di hari Sabtu itu programnya senam pagi. Setelah senam pagi literasi. Nah sebenarnya udah padat program kami di sekolah Bu. Udah bagus ya. Karena udah ada juga guru penggeraknya Bu ya. Nah jadi bagaimana saya mencari sela-sela dari itu. Nah jadi saya rencanakanlah yang program saya tadi saya laksanakan 1 pekan, 1 bulan sekali Bu. 1 bulan sekali, entah nanti di awal atau di akhir. Nah jadi pada pagi hari itu JP jalan pagi, anak-anak jalan pagi sekitar sekolah Bu ya. Nah kemudian setelah mereka kembali ke sekolah mereka makan Bu, makan makanan yang bergizi. Nah itu pula kami jadwalkan nanti. Nah, penjadwalannya ini tentu kami mendengarkan voice dari murid, voice, kemudian pilihan, kemudian kepemilikan, gitu ya. Dengan cara diskusi kepada murid, nanti perwakilan murid beberapa dipanggil, termasuk OSIS, menyampaikan kira-kira menu apa nih yang kalian rencanakan nih. Nah, jadi kami membuat daftar menu sehat untuk melaksanakan program tersebut Bu. Begitu Bu. Itu rencana program ya Bu yang saya lakukan dalam sebulan ini. Kemudian untuk tadi tindak lanjut ya Bu yang kedua. Rencana tindak lanjut. Untuk tindak lanjut tentunya setelah ada rencana program saya sudah saya tuangkan. Pertama saya menemui kepala sekolah dulu. Nanti saya sampaikan ke kepala sekolah rencana saya ini tentang program saya ini tentang jalan pagi Sabtu Sehat Bergizi. Nah tentu ada tujuannya Bu ya. Nah tujuan saya supaya siswa-siswi SMP 5 ini sehat secara lahir dan batin Bu ya. Fisiknya sehat, kemudian juga secara mental sehat Bu. Karena begini katanya, kalau di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Dan anak pun kalau jiwanya kuat, pintar, cerdas ya Bu ya. Kemudian latar belakang saya Bu ya, itu kan kemarin ada beberapa kali upacara, anak ada yang ngeluh sakit Bu, sakit perut. Ada juga yang pingsan. Ini sampai Bu kita kembali lagi ingin menilai pemetaan aset nih Bu. Iya. Kemarin itu kan sudah ada tugas kita yang akan melangsungkan diskusi kepada aktor-aktor Ibu, para sekolah, perwakilan gender, komite, guru, orang tua dan siswa Bu. Nah, kira-kira dalam hal ini Ibu siapa saja aktor-aktor itu yang Ibu lakukan pemetaan aset? Kemarin yang saya lakukan pemetaan aset itu Bu, itu pada tanggal 27 Februari ya Bu ya, 2024. Ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada wakil, kemudian ada Dewan Guru, staf tata usaha Bu. Nah di situ ternyata tercakup juga ada wali murid di situ ya Bu ya. Ada wali murid di situ. Keren Bu. Berikutnya, apa kendala dan tantangan ketika Ibu menghadapi dan melakukan identifikasi sumber daya terhadap diskusi yang Ibu lakukan kepada aset itu? Tantangan yang saya hadapi Bu, tentunya ada beberapa yang tidak memahami Bu apa yang ingin kami sampaikan, apa maksud dari yang kami sampaikan tersebut Bu. Nah, itu yang tantangan saya hadapi Bu. Kira-kira apa pertimbangan Ibu ketika Ibu menentukan itu rupanya sumber daya alam atau aset sekolah? Apa pertimbangannya? Pertimbangan saya dalam menentukan aset Ibu supaya saya ini tahu apa saja kekuatan dari SMP Negeri 5 Tapanuli ini ya. Kalau begitu ingin dijelaskan dulu Bu, kira-kira apa saja aset yang ada di sekolah kita ini? Oh banyak sekali Bu ya. Mulai dari aset manusia, ada aset fisik, ada siswa. ada siswa, itu termasuk aset manusia tadi Bu ya, siswa ya. Ada orang tua, komite, kepala sekolah, guru-guru, pendik ya Bu. Kemudian fisik, ada ruang kelas Bu yang lengkap dengan benda lengkap Bu. Kemudian ada jaringan wifi,
kemudian ada perpustakaan, laboratorium, ada kantin, kemudian ada juga musola, ada koperasi sekolah, UKS, lengkap. Insya Allah lengkap di tempat kami nih Bu ya. Bagus. Kalau begitu kira-kira sekolah kita ini akreditasinya apa? A. Akreditasi A sekolah Iya, Bu. kita nih. Keren ya Bu ya. Iya. Kalau begitu setelah Ibu mengetahui, menemukan, identifikasi daripada sumber daya dan aset sekolah ini, bagaimana perasaan Ibu setelah menemukan semua aset-aset dan sumber daya ini? Perasaan saya bersemangat, kagum, karena ternyata sekolah saya ini memiliki aset yang luar biasa jika dimanfaatkan. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari semua aset-aset ini, sumber daya ada nggak yang belum termanfaatkan? Dan kalau ada yang belum termanfaatkan, bagaimana rencana Ibu ke depannya? Yang ada ini udah termanfaatkan, Bu, namun masih kurang efektif. Ya, di antaranya seperti laboratorium IPA, Bu ya, di sana kurang efektif pemanfaatannya. Kalau rencana saya ke depan nanti saya mengajak guru mapel IPA ini untuk berkolaborasi, Bu, bicara bagaimana sebaiknya kita mengelola labor ini, Bu, agar dia bermanfaat untuk berbagi. Ya, berarti sinergis dengan mapel ya. Ya, tapi sebelumnya tentu kepala sekolah dulu, Bu ya. Keren, kepala sekolah. Iya. Kemudian saya ingin bertanya dulu ya Bu Sri ya, kepada Ibu kepala sekolah yang diwakilkan oleh Yanti. Apakah benar Ibu Yanti telah melakukan diskusi kepada aktor-aktor tersebut? Ya, Ibu Sri Yanti, apakah betul itu sudah terjadi? Kemudian apakah betul Ibu telah menjelaskan apakah kendala atau hambatan ketika mereka melangsungkan diskusi aset sekolah sumber daya? Baik Bu, untuk Bu Sri memang benar sudah diskusi bersama dengan anggota di sekolah, kepala sekolah hadir, kemudian wakil kepala sekolah juga hadir, para dewan guru, staf teknik juga hadir. Kita di sini juga ada pimpinan sekolah, kemudian wakil kita juga beberapa orang ketua urusan itu mereka ada semua. Berdasarkan pengamatan Ibu Yanti nih, melihat Ibu Sri memaparkan hasil diskusinya tentang aset tentang sekolah, kira ada nggak kekurangan dalam pemaparan Ibu itu, dan kira-kira apa? Kalau masalah penyampaian itu, saya nilai Bu Sri sudah cukup menguasai karena sebelum itu dia sudah menggali apa-apa saja sih aset ini yang awalnya dia juga belum tahu, ternyata jadi tahu setelah kemudian beliau menyampaikannya dengan lancar apa yang ada, apa yang kita miliki di sekolah ini, dengan semangatnya untuk mengajak kepada yang lain menggunakan aset-aset yang kita miliki. Kemudian dari sisi kendala, mungkin dari sini dari sisi IT mungkin karena beliaunya kurang, jadi penyampaikannya kan harus dengan bantuan rekan yang lain, bisa jadi melalui fokus karena kita di situ ada fokus. Jadi kalau instalasi fokus mungkin Ibu Sri kan perlu membantu dengan yang lain. Itu saja. Kalau bisa langsung grade nih Bu, grade nilaian ya. Kira-kira di angka berapa lah Bu Sri ini ketika telah Ibu Sri ini mampu membuat aktor-aktor hadir, menyampaikan tentang mengidentifikasi sumber daya sekolah, aset sekolah. Kalau bisa saya tanya grade-nya langsung nih Bu, karena videonya pun kadang-kadang ada macetnya. Kira-kira di grade berapa lah Bu Sri ini? Kalau saya lihat betapa beliau semangat menyampaikannya, penguasaan materinya juga cukup bagus. Dari saya sendiri, saya bisa kasih poin 9 ya. Wow, keren. Nah, mantap tuh. Berarti kita anggap berhasil lah Bu ya, menghadirkan aktor-aktor semua itu. Semoga apa yang dikuasai beliaunya dari sisi teori bisa diaplikasikan ke depannya dengan baik. Ini pesan kepala sekolah Bu, dapat diaplikasikan dengan baik. Jangan berhenti sampai di sini, terus
semboyan guru penggerak, silakan Bu. Bergerak dan menggerakkan. Itu tetap terus semangat, jangan ada turun naik ya Bu ya. Supaya siswa itu dinanti terus, siswa menanti ibu di dalam kelas. Yang nyaman supaya apa gitu Bu dalam kelas? Ada ice breaking, teknik stop, berbagai kelompok. Jadi jangan lupa, saya kembali lagi ya Bu ya kepada Bu Sri. Jangan lupa Ibu dokumen-dokumen itu, hasil-hasilnya baik dari kepala sekolah, guru-guru, orang tua siswa. Ada dokumentasinya Bu? ada Bu. Ada absensinya Bu? Ada hasilnya? Ada. Nah, nanti lengkap semua sama kuesionernya, PDF kan ya Bu ya? Iya Bu. Mohon jangan lupa kirim kepada saya biar bisa saya segera mengunggah. Kata Ibu tadi yang mewakili kelas lagi grade 9 Ibu, wow keren sekali. Itu harapannya. Pertanggungjawabannya. Bisa dipertanggungjawabkan. Teorinya bisa diaplikasikan dengan baik. Iya. Baik Bu, berikutnya kita ini penilaian tentang persiapan panen hasil belajar nih Bu. Karena Ibu mewakili kepala sekolah, mohon disampaikan nanti Bu ya kepada kepala sekolah kita yang terhormat agar didukunglah Ibu Sri Suprapti ini untuk nanti di Lokakarya 7 membawa hasil-hasil karya kelas di mana Ibu ini mengajar kelas 7, kelas 8. Karya-karya apa yang terbaik, yang unik untuk bisa dipinjamkan, dipamerkan. Kalau boleh pun ada panen P5 atau karya souvenir, karena yang hadir di sana petinggi-petinggi kependidikan kita. Jadi semacam pameran lah Ibu ya. Pameran Bu, berarti ada sebuah nama SMP 5 Expo. Iya, Expo Loka 7 Sri Suprapti. Nah, jangan lupa ketika buat banner ada kepala sekolah di situ. Ada kepala sekolah, ada ibu, ada visi misi sekolah. Nah, baru masukkan mana yang ibu buat kira-kira yang modul mana yang menarik bagi ibu. Jadi tidak boleh sama ya bannernya. Konsultasi dulu sama teman-teman, ya modul berapa biar jangan sama. Mana sesuatu yang menarik yang ibu kuasai. Karena nanti ibu kepala sekolah nanti sekiranya mampir ada di situ ketua BPG, siapa tahu akan bertanya kepada Bu Sri, dari semua modul yang banyak itu, modul 1 ada 4, modul 2 ada 4, modul 3 ada 3 ya Bu ya, mana kira-kira yang dikuasai dan bannernya coba ceritakan, nanti dipaparkan di situ. Iya, Di situ terbukti Ibu menguasai banget. iya, jangan lupa taruhan sekolah kita. Setiap ibu di situ hadir kepala sekolah di situ fotonya. Nah, harus bagus buat banner. Tergantung ukuran sekolah punya banner kan, tinggal pinjam banner batangnya. Ibu buat banner itu kan seperti spanduk tapi vertikal kan. Ada juga spanduk, silakan kerjasama nanti dengan teman-teman CIP. Ibu ya, tolong ya Bu ya sampaikan kepada kepala sekolah. Kembali pada Bu Sri. Ibu Sri, ingin saya tanyakan kira-kira apa ide Ibu untuk persiapan panen belajar nanti pada Untuk ide saya Bu ya, untuk Loka 7 nanti saya akan membawa hasil dari kelas 7 dan kelas 8 yang pernah saya ajarkan. Contohnya kalau kelas 7 ada kemarin belajar tentang kelompok, tentang school facilities. Anak tampil secara berkelompok, nanti hasilnya bisa saya tampilkan di sana dilengkapi foto sekalian Bu ya. Wow, keren tuh, itu satu. Kemudian ide berikutnya, Kemudian ada juga di sini anak-anak belajar prakarya Bu ya. Walaupun tidak pelajaran saya Bu, nanti tapi kan ada SMP 5. Nanti akan saya tampilkan juga di sana. Kerjasama dengan wali kelas kan. Iya, membuat cincin, membuat apa kemarin tuh kayak boneka apa dari mani-mani. Mani-mani. Iya. Iya, keren. Bagus tadi. Kemudian Ada sekedar masukan mungkin nanti pamerannya mungkin bisa gunakan tenda di kelas. Iya. Oh iya, Tenda, kita masih iya. tenda boleh pamerkan situ ya. supaya lebih nampak meriah. Menyusun. Kemudian kira-kira selain itu apalagi yang mau dipamerkan atau souvenir? Kalau dari P5 ada membuat tanja anak-anak Bu. Kami ada punya banyak tanja, itu hasil dari P5 Bu. Ukuran kepala kan beda-beda. Dari kalau Macam-macam. bermacam-macam. Ukuran anak ada. Sampai yang paling besar. Iya, ada. 58 paling besar loh. Belum ada. Minimal 59.
Karena Pak Amiral itu besar kan? Iya. Kenapa masih Pak Amiral? Masih punya Pak? Setiap membuka karya nanti beliau Pak Amiral. Yang orang Pak India. Iya. Besar kepalanya. Besar. Ada yang paling besar sih. Jadi rebutan Bapak itu untuk masuk ke stand mereka masing-masing. Satu kebahagiaan. Oke. Jadi udah banyak lah nanti Bu ya, kita buat semeriah mungkin stand kita Bu ya, karena itu nanti di lotre Bu. Untuk dapatkan stand itu di lotre. Kemudian hanya dikasih meja 2, 1 kursi, karena kita diharapkan namanya stand ya, diri memamerkan. Ya, kita bawa alat-alat kita yang terbaik yang mereka di hotel, hanya numpang tidur, habis itu repot kita kerjakan sama sini. Tapi kita yakin situ pasti baik semua di atas itu kan. Saya selama ini Bu, angkatan ketiga nggak ada yang hilang. Karena kita belayak di situ, handphone, laptop semua aman semua. Karena ada CCTV, nah kita aman Bu. Kemudian ada lagi Bu, di Loka Karya 7 itu nanti kita akan ada memamerkan satu program yang terbaik di antara ibu-ibu CGP. Sekiranya dalam undian itu ibu terpilih nih untuk memaparkan program, ibu bersedia? Bersedia. Iya, bahan-bahannya itu ibu buat PPT ya. Iya. Hanya 7 slide. Iya. Sampai hasil akhir di situ ada fotonya, ada semua. Nah, kemudian ibu buat tampilkan itu hanya 10 menit. Buat yang terbaik. Karena saat ibu memaparkan itu ada kepala sekolah menyaksikan, ada pengawas sekolah itu, ada nanti perwakilan BGP, ada perwakilan dari dinas. Nanti terbagi itu bukan 12 kan, bukan 12 kelompok. Jadi 12 dari BPG, 12 dari dinas, 12 pengawas itu dibagi semua. Sampai kalau mau ada suami ibu mau melihat atau siapa yang mau melihat Itu program yang berpusat pada murid. Iya. Yang tadi ibu buat itu apa? PJ apa? PJ Tuhatsi, JP Jalan Pagi, JP Jalan Pagi, Sabtu Sehat Sabtu Bergizi. Sehat Bergizi. Iya. Anak-anak yang masak di kelasnya ya. Itu Bisa kacang hijau, bisa apa gitu. itu enggak dari rumah. Oh, dari rumah di bawah sama-sama bisa olahraga santai. Iya, keren. Itu berarti hari struktur tuh Bu. Iya. Sebulan sekali. Jalan ya. Iya, Bu. Kira-kira Bu, dari paparan kita ini ada nggak lagi yang ingin Ibu sampaikan supaya nanti jadi bahan saya untuk saya kasih tahu ke fasilitator buat pembelajaran daring atau tatap kita pendampingan? Alhamdulillah sudah jelas Bu, tadi yang Ibu apa Jelas, ya. ya. Kemudian tugas-tugas di LMS juga udah ada pengarahan Bu. Nah, itu jelas. Jangan lupa yang di PI 2 itu ya, udah Iya. selesai semua ya. PI 2 udah selesai, tinggal PI 6 ya Bu. PI 6. Sebelum PI 6 ini kan di PI 5 kan udah ada saya kasih tahu tentang aktor-aktor ya Bu ya. Iya. Jangan lupa di PDF kan semua itu ya. Iya, iya. Bisakah dalam beberapa hari ini sih ya? Insya Allah bisa. PDF kan baru haknya nanti pada saat kita bukan mana. Iya. Demikianlah Ibu mewakili kepala sekolah PI 6 kita hari ini, dan PI terakhir ya Ibu sudah selesai. Mohon sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Agung Runto, Pak Agung Runto, Bu Enti selaku pengajar praktek dari Ibu Sri Sakwati, mohon maaf jika dalam pendampingan individu 1 sampai PI 6 ini selama 6 bulan ada kesalahan atau kekurangan terlalu memaksa Bu Sri atau gimana, saya mohon maaf pada sekolah. Mungkin kadang-kadang terlalu dadakan mau WA bos, kepala sekolah, mohon maaf ya Bu, tolong sampaikan ya Bu ya. Terus saya sampaikan apa yang dipesan itu untuk dirinya. Mohon maaf juga beliau yang tidak bisa hadir hari ini. Mewakili beliaunya, kami juga mengucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, waktu maupun ilmu yang disampaikan untuk Ibu Sri sebagai calon ibu. Semoga ilmu yang Ibu dapat bisa diserap dengan baik dari Ibu, bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas fasilitas saya. Demikian pemahaman Ibu
saya sangat luar biasa. Dan kita bungkus Bu Sri ini harapannya lulus ya Bu ya dengan terbaik. Kepada Bu Sri Suprapti, kita sudah 6 bulan ya Bu ya, baik dalam pendampingan individu, loka karya maupun di daring, ruang kolaborasi selalu bertemu Bu Sri, segera masuk Bu Sri, jangan lupa yang ini belum siap Bu Sri gitu. Kadang ibu bilang, Epi tengok nilai kami ini, iya kadang agak lama saya menjawabnya. Hari ini saya mohon maaf ya Bu ya, jari tersusun 10 nih kalau ada sama saya. 6 bulan kita berteman, mohon maaf. Semoga jalinan silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini ya Bu ya. Sampai kapanpun, semoga dengan WA group atau komunitas yang lain kita tetap bisa berteman menjalin silaturahmi. Dan harapan kami juga, Ibu selaku calon guru penggerak di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 2024 ini terus bergerak dan menggerakkan, apalagi di komunitas, sampailah buat webinar-webinar di dalam PNR bersama guru-guru lain. Ya Bu ya, maaf kalau punya salah. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu, saya juga yang pertama saya berterima kasih sama Ibu ya Bu, sudah membimbing saya dengan sabar, walaupun lambat-lambat saya minum Bu ya. Kemudian saya mohon maaf juga Bu atas kesalahan dan kesilapan saya Bu. Selama ini udah sama Ibu selama 6 bulan ya Bu. Tentu ada kesalahan saya Ibu, saya mohon maafkan Bu. Udah senang kita nih sekarang Bu ya. Kita kasih Bu Sri untuk menutup video kita. Silakan. Begitulah hasil pendampingan 6 ini bersama Ibu PP kami, Ibu Epi Deputi Taurus MPD, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Sudaryanti. Semoga dari pembicaraan kami hari ini bermanfaat buat saya terutama ke depannya, dan saya nanti lulus dengan nilai terbaik ya, harapan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini